Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sharing. Hari ini kita akan sedikit membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan materi anti radikalisme. Nah, em, mencari atau membahas sedikit tentang materi anti radikalisme itu sebenarnya ya agak rada sulit ya, karena di buku-buku CPNS itu masih sangat jarang yang membahas tentang materi-materi ini. Nah, ada beberapa informasi dari berbagai sumber, termasuk teman-teman yang sudah mengikuti tes CPNS TWK tahun lalu ya. Jadi informasinya bahwa soal-soal anti radikalisme itu berkaitan sebenarnya dengan contoh-contoh atau kasus-kasus radikal, kemudian dihubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Misalnya ada sebuah kasus, kemudian kasus itu merupakan contoh ketidaksesuaian dengan sila keberapa misalnya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada dewasa ini banyak muncul beragam suatu kebiasaan atau kepercayaan yang bersifat keras dan menganggap aliran lain adalah salah dan menyebabkan teror baik di Indonesia maupun di negara lain. Dalam kaitan dengan Pancasila, seseorang yang memegang teguh prinsip dan kepercayaan yang dianutnya tanpa mempengaruhi dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain agar tercipta sebuah kerukunan di dalam masyarakat merupakan pengamalan sila. Nah, ini kan kalau kita lihat itu berkaitan dengan agama ya, kemudian berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan teror terhadap agama lain. Berarti ini sudah jelas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butirnya di mana? Itu butirnya di butir yang ketujuh. Kalau teman-teman masih hafal, di butir ketujuh itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Tidak ada boleh ada pemaksaan dan kekerasan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Nah, karena Pancasila sudah memberikan kita pegangan dasar untuk mempercayai atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian nomor 2, tindakan penyerangan penusukan kepada pejabat oleh 2 orang pelaku yang terjadi beberapa bulan yang lalu membuat heboh di dalam masyarakat dan menciptakan berbagai macam asumsi. Polisi mengatakan kedua orang tersebut telah terpapar paham radikalisme yang mengincar para pejabat negara yang mereka anggap salah. Tindakan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut tidak mencerminkan perilaku yang menempatkan kepentingan bangsa dan malah melakukan tindakan radikal yang hanya mementingkan pribadi mereka atau hanya golongan mereka. Tindakan tersebut merupakan kesalahan dari Pancasila, terutama dalam asas. Nah, kalau teman-teman masih hafal di dalam sila ketiga itu tentang Persatuan Indonesia, itu ada dijelaskan di butir pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan. Dalam hal ini keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi menyerang seorang pejabat negara itu salah satu contoh membahayakan keselamatan bangsa ya. Jadi sila ketiga butir pertama. Nah, di butir pertama juga kan di situ ditekankan bagaimana keselamatan bangsa itu kita junjung tinggi demi kepentingan bersama dan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan kita itu kita kesampingkan. Lanjut nomor 3. Pada bulan Maret 2019 terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Selandia Baru dan menewaskan banyak manusia. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam penerapan di Indonesia, menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah pengamalan dari asas
ini berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan harkat dan martabat setiap umat manusia. Nah, itu jelas di sila kedua ya. Sila kedua itu intinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di butir kedua itu disebutkan bahwa mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Apa yang terjadi di Selandia Baru yaitu penembakan brutal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang-orang yang sedang melakukan ibadah di masjid, itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian pelanggaran terhadap penghormatan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Jelas ya di butir kedua, sila yang kedua. Lanjut, nomor 4. Konflik-konflik sering mengakibatkan perpecahan dan ketidakharmonisan di dalam masyarakat. Dalam sebuah konflik yang melibatkan individu atau kelompok, sering terjadi sebuah ancaman dan rasa semena-mena yang dilontarkan oleh seseorang individu ataupun kelompok. Ancaman-ancaman terlontar tersebut merupakan sebuah kesalahan dari pengamalan Pancasila terdapat dalam sila. Nah, di sini kata kuncinya adalah ancaman dan rasa semena-mena ya yang dilontarkan seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Ini jelas diatur di sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau teman-teman masih hafal di butir kelima, itu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Yang karena semena-mena inilah atau ancaman inilah yang kadangkala mengakibatkan konflik-konflik, menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan. Jadi jelas di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya teman-teman sekalian adalah hafal atau pahami baik-baik butir-butir 45 butir sila Pancasila. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Berbagai macam tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia bukan merupakan perbuatan yang berbudi luhur dan tidak mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan dan kekeluargaan. Berbagai macam tindakan kekerasan yang tidak mengindahkan kekeluargaan merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ini jelas ya. Kata kuncinya adalah tidak mencerminkan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau kita bahas tentang gotong royong dan kekeluargaan, itu ada pada sila kelima. Nah, di sila kelima, butir pertama, itu disebutkan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi, bagaimana perbuatan kita itu luhur, mencerminkan sikap dan suasana kebersamaan dan gotong royong. Lanjut. Nah, ini sudah jawabannya, tidak apa-apa ya. Aksi terorisme yang terkenal dan pernah terjadi pada tahun 2002 adalah di Pulau Bali. Sebenarnya ada banyak aksi terorisme ya. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. Kasus tersebut merupakan sebuah penyimpangan dari pengamalan Pancasila, terutama dari sila. Nah, intinya teman-teman sekalian, ketika berhubungan dengan melanggar hak dasar seseorang, itu sudah jelas sila kedua. Itu saja ya. Jadi ketika kita melanggar hak dasar seseorang, yaitu hak dalam hal ini hak untuk hidup ya, kita tidak menghormati persamaan derajat, menjunjung tinggi HAM, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, itu jelas
sila kedua. Nah, itu diatur dalam butir pertama. Butir pertama itu tentang mengakui dan memperlakukan manusia. Jadi ketika kita meneror orang itu sudah masuk dalam kategori tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian di butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku. Nah, di sini kan yang menjadi korban kan warga negara asing. Berarti ini ada pelanggaran terhadap butir kedua. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Sila kedua, butir pertama dan butir kedua. Oke, lanjut. Nomor 7. Aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat tembakan aparat keamanan. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan lainnya. Justru sebaliknya, kejadian tersebut memunculkan solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Hal yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut merupakan kesalahan dari pengamalan Pancasila yang berasaskan. Nah, kata kuncinya di sini adalah aparat keamanan. Apa sih yang dilakukan oleh aparat keamanan? Yaitu melakukan penembakan sehingga mengakibatkan 4 nyawa mahasiswa itu hilang. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Jadi melakukan sebuah tindakan yang melanggar hak dasar seseorang, yaitu hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa berarti jelas di sila kedua. Nah, butir yang mana? Ya sama, yaitu di butir pertama itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Melakukan penembakan secara brutal itu sama saja dengan melanggar atau tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di butir kedua untuk sila kedua itu tidak menjunjung persamaan derajat dan persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi setiap manusia. Nah, ini juga masuk ya. Jadi jelas sila kedua, butir pertama dan kedua. Nah, tambahan ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa kebanyakan soal-soal anti radikalisme itu di sila 1 sampai sila 3. Tetapi sebenarnya di sila-sila lain juga tetap ada ya, tetap bisa saja dimunculkan soal yang berkaitan dengan sila keempat atau sila kelima. Nah, misal lanjut, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sampai saat ini masih merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya yang dituju adalah para politikus, tim nasional, bahkan sampai seorang artis nasional. Kita sama-sama mengetahui tidak semua orang sepaham dengan pola pikir para penyebar hoaks tersebut, dan tentunya ada juga para pendukung dari tokoh yang terkena hoaks tersebut. Penyebaran konten hoaks tersebut dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Hal yang menimbulkan disintegrasi tersebut merupakan pelanggaran dari sila. Nah, disintegrasi artinya terjadi perpecahan. Berarti kalau berbicara masalah perpecahan antara elemen-elemen masyarakat itu sudah jelas berkaitan dengan persatuan. Ya, berarti sila ke-3. Nah, letak butirnya di mana? Kalau teman-teman masih ingat, di sila ke-3 mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan yang di sila ke-6 itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini disintegrasi itu lawan dari persatuan. Ya, lawan dari persatuan. Berarti melanggar butir ke-6 sila ke-3. Misalnya lanjut nomor 9. 10 tahun terakhir ini dikonfirmasi bahwa paham radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan bahwa ancaman radikalisme ini sungguh nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, ideologi tertentu,
adalah bentuk pelanggaran pada sila. Nah, ini lagi-lagi kata kuncinya adalah agama, ideologi. Nah, ini sudah jelas sila pertama. Di butir keberapa? Itu di butir keempat. Di butir keempat itu bunyinya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut nomor 10. Khusus kepada masalah ancaman terorisme, pemerintah membentuk sebuah lembaga baru yang khusus menangani kejahatan tindak pidana terorisme tersebut. Badan dan lembaga ini memiliki kewenangan mengaudit dokumen yang telah didapat oleh intelijen negara. Apakah nama lembaga tersebut? Nah, ini adalah Badan Lembaga Penanggulangan Terorisme yang disahkan dalam Perpres nomor 46 tahun 2010. Berarti BNPT. Nah, ada sebenarnya beberapa badan-badan yang memang saat ini ditugaskan untuk meminimalisir ya gerakan-gerakan radikalisme, termasuk misalnya Badan Intelijen Negara itu tugasnya itu adalah mendeteksi sejak dini tindakan-tindakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Termasuk kepolisian juga ikut. Penegak-penegak hukum juga memiliki tugas, bahkan sebenarnya seluruh warga negara. Nah, posisi kita sebagai warga negara biasa, sebaik mungkin informasi-informasi yang kita terima itu dikelola dengan baik, ya, jangan langsung disebarluaskan. Karena ketika kita sebarluaskan, itu bisa saja menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan disintegrasi, antara suku, ras, atau agama. Nah, itu sangat dihindari. Jadi pada intinya adalah sikap radikalisme itu sebenarnya lebih banyak pada sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sikap-sikap radikalisme di sila-sila lainnya, misalnya di sila keempat dan di sila kelima. Nah, tetapi pada umumnya lebih banyak di sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Nah, kesimpulannya ketika membahas lebih condong kepada agama, pemaksaan, pengurusakan terhadap yang berkaitan dengan agama, maka itu masuk ke sila lebih condong ke sila pertama. Ketika berkaitan dengan merusak atau menghilangkan nyawa orang lain atas perbedaan suku, agama, budaya, dan lain-lain sebagainya, ini lebih condong ke sila kedua. Ketika perbuatan kita itu mengakibatkan perpecahan, ya, perpecahan atau disintegrasi, itu masuk ke sila yang ketiga. Ya. Nah, kalau di sila keempat itu kan sebenarnya berkaitan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, sebenarnya bisa saja musyawarah mufakat ini dijadikan soal radikalisme. Misalnya begini, menurut saya ya. Misalnya adanya pemaksaan bagi kelompok tertentu untuk memilih calon-calon tertentu, misalnya di pilkada atau di pemilihan anggota dewan. Berarti itu kan melanggar asas musyawarah dan mufakat, ya. Nah, bisa saja itu dihubungkan seperti itu. Karena masuk dalam kategori memaksa kehendak kepada orang lain dan berkaitan dengan asas musyawarah dan mufakat. Baik, saya kira untuk sharing soal hari ini cukup. Jika teman-teman suka dengan konten di dalam video ini, silakan like. Dan jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat ke orang lain, silakan di-share.
Jika ingin memberikan komentar, saran, dan kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman ingin supaya tidak ketinggalan terhadap update video kami, informasi dari kami, silahkan di subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.